Nah, tantangan mubahalah. Nah, ini termasuk yang serius dalam konten kiai ini. Kita harus lihat kisah mubahalah dalam Al-Quran. Mubahalah itu adalah hal yang prinsip. Bukan hal yang biasa-biasa atau hal yang menengah yang bisa didiskusikan, diobrolkan. Al-Quran mengisahkan tentang mubahalah Nabi dengan orang musyrik. Al-Quran mengisahkan mubahalah Nabi dengan orang Yahudi. Al-Quran mengisahkan mubahalah Rasulullah SAW dengan orang Nasrani. Ini kan kaitannya akidah. Ini kalau kita kan masalah jadab ya. Masalah jadab itu. Saya kira kalau sampai dibawa ke level mubahalah ya. Dalam pandangan saya Kiai, over gitu. Logika saya begini. Kalau saya digigit nyamuk, cuma satu nyamuknya, cukuplah saya bekerja dengan satu jari tangan. Saya tidak harus memakai baygon, saya semprot semua seisi rumah ini. Kalau cuma satu nyamuk, lalu saya pakai baygon, itu terlalu membuang energi. Jadi kalau kaitannya dengan akidah, ya orang kafir masa benar dengan akidahnya, atau Ahmadiyah nih yang sekarang itu ya, masih belum belum ditentukan identitasnya, masih mereka mengaku orang Islam, masih ngotot begitu, ya masih mengakui ada Nabi setelahnya Rasulullah, Tatiora sebagai rivalitas Al-Quran, Al-Quran diacak-acak, kitab sendiri semaunya, baru kita ketemu mubahalah di situ. Tempatnya di situ. Kalau hanyalah masalah jadab yang bisa dibicarakan dengan secara ilmiah gitu ya. Kalau saya sampai salah menyampaikan, mungkin bisa jelaskan, bisa tegur. Kalau saya salah menduga bisa klarifikasi, kenapa harus mubahalah? Saya tidak takut, cuma saya ini merasa buang energi yang begini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Faya Ustaz Nur Khalis. Terima kasih sudah menjawab video saya. Alhamdulillah. Semoga Allah berikan taufik hidayah dan maghfirah pada engkau. Anda berkata dalam video bahwa Anda tidak menghakimi dan tidak mengatur. Oke, nggak apa-apa. Saya tidak akan banyak hal itu. Anda juga mengatakan bahwa itu hanya sebuah permintaan. Anda kemudian mengucapkan tentang kaidah fikih. Kalau perintah itu, amr itu datangnya dari yang lebih tinggi, lebih atas kepada yang lebih rendah. Tapi kalau permintaan itu dari yang rendah kepada yang tinggi, dari yang muda kepada yang tua. Seperti itu ya. Oke, setuju. Karena Anda ini sudah di konten yang lalu tuh sudah bicara adab, maka akan saya bahas adab. Betul, permintaan itu dalam konteks fikih yaitu dari yang muda kepada yang tua, dari yang bawah kepada yang atas. Betul. Tetapi semuanya bisyarti. Harus dengan syarat bil adabi wal hikmati. Oke? Mohon Anda kaji lagi bagaimana keharusan seorang yang muda kepada yang tua, seorang yang bawah kepada yang atas menurut ilmu usul fikih dan fikih, kaidah usul fikih dan fikih. Tentu harus dengan adab dan hikmat. Tentu harus dengan mekanisme dan prosedur yang menjadi indah, sehingga kita tidak kehilangan jati diri sebagai orang yang tidak beradab. Saya tidak menuduh Anda tidak beradab. Ustaz Nur Khalis, Anda paling beradab. Paling beradab Anda. Tidak ada ustadz yang paling beradab kecuali Anda. Di antaranya Anda ya. Tidak seperti saya yang tidak beradab. Terima kasih. Saya doakan Anda selalu beradab kepada siapapun, termasuk kepada saya dan kepada siapapun. Oke? Saya setuju bahwa segala sesuatu itu adalah taufik dan hidayah. Bagaimana taufik dan hidayah? Maka saya pun akan menjawab sesuai dengan paham Anda. Ketika saya
merespon, mereaksi siapapun, maka itu pun tidak lepas dari taufik dan hidayah. Termasuk ke novel Al-Idrus, termasuk ke Anda, itu tergantung taufik dan hidayah. Maka saya awali dari tadi itu, semoga engkau diberi taufik dan hidayah. Selesai. Kalau bicara taufik hidayah, orang bodoh kelas SD pun sudah tidak bisa berkata apa-apa. Saya tidak akan mengatakan Anda dengan teori ngeles, tidak. Hanya saya setuju dengan taufik hidayah. Ini nanti pemirsa bisa maklum, ya, ketika seseorang bicara taufik dan hidayah, sudah maklum. Nggak usah santri ya, orang bodoh pun sudah tahu. Kalau seseorang sudah bicara tergantung taufik dan hidayah, sudah tahu semua kelas apa orang tersebut, ya, bagaimana orang tersebut, kualitas keilmuan dan intelektualnya, keilmuannya. Ya, Nurhalis, perlu Anda ketahui, tiada niatan saya, insya Allah, tidak ada ajam saya untuk diakhiri dengan permusuhan, diakhiri dengan sesuatu yang kurang baik. Insya Allah tidak ada ajam. Saya senang diskusi, tetapi diskusi di darat. Sebetulnya kalau di video ini saya malu. Bukan kesukaan saya sebetulnya. Kalau bukan terpaksa, darurat. Termasuk ketika saya mengundang Anda pun untuk datang ke tempat saya 3 kali 24 jam. Itu untuk diskusi. Dan saya tidak pernah merasa takut akibat diskusi. Yang penting kita punya niat yang baik. Adapun hasilnya mau dianggap buruk, Anda bilang tadi, bergantung taufik dan hidayah. Ya. Saya tertarik dengan ucapan Anda. Ketika saya tantang Anda 3 kali 24 jam harus ke pondok saya. Anda berdiplomasi dengan sangat enteng. Saya orang bebas. Saya orang merdeka. Artinya Anda tidak mau diatur. Maka kalau begitu, Anda pun harus berlakukan hal itu kepada siapapun. Ya, kepada siapapun. Jangan mengatasnamakan nasihat dan kritik Anda luluskan. Kemudian ada narasi, diksi, framing, atau menggiring seseorang untuk seolah diatur, sekalipun Anda tidak mengatakan mengatur. Oke? Maka biarkan mereka pun punya kebebasan berbicara, berekspresi. Itu kan teori Anda, saya pakai. Oke? Ada yang membuat saya tertarik. Anda berbicara di konten saya yang dulu-dulu, saya selalu mempersilahkan untuk dikritik, untuk diluruskan oleh siapapun. Bagus, alhamdulillah, Anda lapang dada, keren. Jujur ya, Nurhalis, jujur, saya kecewa Anda tidak datang ke tempat saya dalam 3 kali 24 jam. Karena saya pikir jika seseorang sudah siap yang Anda bilang tuh meluruskan atau meminta katanya ya, jubahnya seperti itu, casingnya seperti itu, berarti Anda harus siap merespon orang yang Anda luruskan. Anda apa tadi? Anda minta ya. Artinya ketika ada yang 3 kali 20 jam harus datang, kalau menurut saya itu untuk menjelaskan, untuk membuktikan bahwa semua yang Anda katakan terhadap situ benar, bukan dari suudon, tapi hasil dari sebuah fakta. Anda harus siapkan berani datang 3 kali 20. Tapi nggak apa-apa. Kalaupun Anda tidak mau datang dengan alasan Anda orang merdeka, orang bebas, saya hormati itu. Tapi saya cukup tahu Anda siapa. Ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Silakan orang bebas. Hai orang bebas, silakan. Orang mereka silakan. Nggak masalah. Begini,
Ya Nurkhalis, karena Anda mempersilahkan untuk diluruskan, untuk dikritik. Kali ini saya akan mengkritik Anda. Dan saya akan minta pertanggungjawaban ucapan Anda. Apa? Anda mengatakan tentang jazab. Di situ Anda jelaskan tentang jazab. Yang pertama, jazab adalah ketarik sehingga hilang kesadaran. Dua hal itu yang saya catat. Jazab ada pertama ketarik, yang kedua hilang kesadaran. Lagi-lagi nih, sebetulnya saya kurang suka, males, tidak mood ngebahas tentang tasawuf, tentang jazbah di video. Tapi karena Anda tidak datang, terpaksa di saya. Ya, terpaksa. Jangan bilang saya tidak tabayun ya. Jangan bilang saya ini memperpanjang masalah, jangan ya. Karena Anda sendiri yang nantang. Bukan nantang ya. Anda sendiri yang mempersilahkan untuk dikritik. Sementara Anda tidak mau datang tempat saya, otomatis saya kritik lewat video. Tidak berniat memperpanjang. Hanya karena keadaan, sikon, ya, situasi. Saya harus menjelaskan, mempertanyakan, mempertanggungjawabkan, minta pertanggungjawaban Anda di video ini. Beda kalau Anda datang. Saya tidak akan bisa di video. Terkait ucapan Anda yang harus Anda pertanggungjawabkan kepada saya dan pada seluruh kaum muslim muslimat, menyangkut definisi jazab. Anda mengatakan adalah ketarik. Maka saya akan bertanya kepada Anda, mohon sebutkan nama kitab dan pengarangnya yang mendefinisikan, melogoti, mensyariati jazab dengan ketarik. Ya, mohon, siapa ulamanya, kitab apa? Ya, yang mengatakan jazab itu ketarik. Dan jazab itu termasuk fi'il apa kalau fi'il? Oke. Pertanyaan kedua, ketarik oleh siapa? Yang ketariknya siapa? Jelaskan. Jangan oleh asumsi Anda, tapi oleh kitab, referensi kitab yang jelas. Itu bukan pendapat Anda, oleh kitab. Ya. Yang kedua, Anda mengatakan bahwa jazab itu hilang kesadaran, tidak sadar terhadap sekelilingnya, yang di kanan, yang di kiri. Juga saya tanyakan, di kitab apa, siapa yang pengarangnya yang mengatakan bahwa jazab itu hilang kesadaran? Ya. Karena yang saya tahu, kalau hilang kesadaran itu seperti halnya orang yang pingsan atau orang yang kesurupan, itu boleh dikatakan terkategori hilang kesadaran. Tolong sebutkan ya. Jangan tidak. Kitabnya jelas, jangan samar, jelas saja kitab apa, siapa nama pengarangnya, dan bagaimana bunyinya. Dua pertanyaan saya. Pertanyaan ketiga, ya Nurkhalis, apakah engkau sudah pernah merasakan jazab itu sendiri atau belum? Tegas saja. Mengapa sebabnya saya tanya ini? Karena tidak akan mungkin orang yang belum mengalami jazab bisa memahami jazab sesungguhnya. Tidak mungkin dia bisa menjelaskan tentang jazab dengan benar. Karena nanti dia akan menafsirkan jazab atau terhadap orang yang majzub itu salah, tidak sesuai dengan aturan kitab. Maka saya perlu bertanya kepada Anda, apakah Anda pernah mengalami jazab atau belum? Yang keempat, apakah Anda pernah tahu
terhadap siapa orang yang boleh menghukumi tentang jadab dan tentang yang majdub. Syaratnya apa? Karena ada larangan-larangan bagi seseorang yang belum mencukupi syarat untuk mengomentari, apalagi menghukumi, apalagi mencaci orang yang jadab sebelum mempunyai syarat tersebut. Tolong Anda cari kitabnya, ya. Tolong cari kitabnya. Ada di kitab-kitab. Pasti Anda tahu. Bagi orang-orang yang sudah tahu syarat tersebut, saya yakin tidak akan ada berani orang itu menghakimi orang yang jazab. Karena tidak pantas kalau belum mempunyai syarat tersebut. Saya tidak akan kasih tahu syaratnya apa. Kalau ingin tahu, Anda datang ke sini. Nanti saya kasih tahu syaratnya. Atau saya kasih tahu aja. Jangan kitab yang tinggi-tinggi, yang besar, nggak usah. Kitab kecil aja. Ya. Dalam kitab, jangan kitab kuning, janganlah. Kitab yang gondrong. Ya, bukan kitab Latin. Kitab Pegon. Ya. Ketika saya dulu mesantren di guru saya, di Kiai Solihin Abayan Pandeglang, murid saya Sempur, saya mengaji kitab namanya Kifayatul Mubtadiin kalangan Syekh Raden Mukhtar. Di situ dijelaskan haram bagi seseorang yang belum pernah ngaji, belum menyelesaikan ngaji kitab Insanul Kamil, Futuhatul Makkiyah, ya, dan yang lain-lainnya, Jamil Usul fi Auliya, Futuhatul Makkiyah, yang lain-lainnya, haram menghukumi yang majdub. Haram. Karena pasti akan salah. Pasti akan menyesatkan penilaiannya. Ya. Ya, Nurhalis, mohon maaf, saya akan sedikit menjelaskan kepada Anda. Ya. Jazab itu fi'il madi, ditarik. Telah ditarik. Siapa yang menariknya? Allah. Siapa yang ditariknya? Orang yang dicintai oleh Allah. Mengapa dicintai? Karena dalam kolbunya ada mahabbah kepada Allah. Jadi jelas, bukan ketarik, tapi ditarik oleh Allah. Yang ditariknya siapa? Orang yang dicintainya. Karena ada mahabbah kepada Allah dalam kolbunya. Karena ibadahnya. Bukan ketarik. Jazaba fil madi. Jadi salah, bukan ketarik. Tidak jelas kalau ketarik. Ketarik siapa? Kenapa ketarik? Kok ketarik? Kayak tidak disengaja kan? Ketarik kayak tidak disengaja. Yang kedua, majdub atau jazab, orang yang majdub, orang yang jazab, tidak hilang kesadaran, Musalis. Dia sadar, dia tahu siapa di depan, siapa di belakang, siapa di kanan, siapa di kiri. Dia mendengar pembicaraan siapapun. Tetapi dia tidak bisa melawan kudrat iradat Allah ketika Allah melakukan kudrat iradatnya, sekehendak Allah terhadap orang tersebut. Dia sadar, tetapi dia tidak mampu melawan. Semua yang dikeluarkan itu, ucapan apapun, itu adalah kudrat iradat Allah. Dia tidak mampu melawan. Walaupun sebetulnya dia juga tanda tanya, mengapa lidahnya berkata begitu, mengapa tangannya bergerak, mengapa kakinya bergerak. Dia tanda tanya. Jadi dia sadar, bukan hilang kesadaran. Ya Nurkhalis. Makanya saya katakan, Anda pernah mengalami jazab tidak? Kalau Anda pernah mengalami jazab, yakin 1000%
saya yakin Anda tidak akan mengatakan hilang kesadaran. Bagaimana membuktikan orang itu jadbahan atau benar jadbah minallah? Kalau Anda ahli ngaji, Anda pernah membaca kitab Tasawuf Innarotu Duja karangan Sayyid Husain Al-Makki Al-Maliki, sudah jelas di situ dikatakan untuk membuktikan seorang itu jadbah minallah atau zadbah minan nafsihi, bohong-bohongan, maka tidak usah dengan ilmu batin, tidak boleh menerka-nerka, tidak boleh, yaitu harus dilihat dari pembuktian kita atas orang tersebut, ya. Tidak boleh diangan-angan, tidak boleh menghukumi dari jauh, tidak boleh. Untuk mengetahui dia jadbah-jadbahan atau bukan, tidak boleh menghakimi dari jauh. Tapi siapa saja yang ingin tahu orang itu jadbah-jadbahan atau bukan, dia harus dekat dengan orang itu. Matanya harus melihat orang tersebut yang majdub, dan telinganya harus mendengar apa saja yang diucapkan oleh orang majdub tersebut, sehingga si pendengar, si penglihat yang menyaksikan, syahid itu tidak akan salah menilai jika orang tersebut tahu ciri-ciri jadbah yang minallah atau jadbah yang minan nafsi. Apa jadbah minallah? Dalam kitab Innarotu Duja dikatakan bahwa ciri jazbah minallah bukan dari nafsunya, bukan buat-buatan, bukan mengada-ngada, yaitu akan terbukti semua ucapannya, semua perbuatannya. Sebaliknya, jika jadbah-jadbahan, maka tidak akan pernah terbukti semua ucapannya, semua perbuatannya. Contoh, jika seorang majdub mengatakan umpamanya, hujan, hari ini hujan, maka jika minallah, hari itu pasti akan hujan. Tetapi jika itu jadbah-jadbahan dari dirinya, ucapannya dari dirinya, dari nafsunya, ingin tenar, ingin keren, ingin disebut wali, maka tidak akan hujan hari itu. Jadi membuktikan jadbah minallah atau bukan dengan teori, tapi lewat bukti. Tidak boleh dengan teori, walaupun kau baca kitab ribuan kitab sekalipun, menghukumi orang yang jadbah, benar jadbah minallah atau bukan, itu harus kau menyaksikan perbuatan orang tersebut, ucapan orang tersebut, apakah terbukti atau tidak. Bagaimana mungkin orang yang jauh, dari jarak jauh, terhadap orang yang majdub bisa menghukumi itu jadbah-jadbahan, kecuali orang yang hasud, kecuali orang yang dengki, kecuali orang yang bodoh. Dan itu sama saja sudah mencemooh, sudah melecehkan ulama-ulama ahli tasawuf yang sudah begitu sangat jelas menjelaskan ciri jadbah minallah dan ciri jadbah minan nafsi atau mengada-ngada. Khalis, kenapa saya bisa mengatakan bahwa yang jadbah atau yang majdub itu tidak hilang kesadaran? Tentu saya punya dasarnya, ada kitabnya, dalilnya. Ya, nanti saya bacakan ya. Saya bacakan nanti bahasa Arabnya sesuai dengan kitab Gundul ini. Dan kemudian saya terjemahkan. Saya membacanya tidak seperti ala pesantren, karena barangkali ini banyak pemirsa yang tidak bisa paham kalau ala pesantren. Jadi saya bacakan dulu kitabnya, bahasa Arabnya, kemudian insya Allah saya tarjikan, baru saya surahkan. Tentunya surahan ini tidak menyeluruh ya, saya surahkan yang hal-hal yang ada kaitannya dengan saya dan kamu tentang jadbah ini, tidak semuanya, oke? Nah ya, jadi saya jelaskan nih bahwa yang jadbah itu bukan hilang kesadaran, tidak hilang kesadaran, ya. Nah, saya sanggah nih Anda ya, nih kitabnya nih. Ini kitab Innarotud Duja, karangan Syekh Muhammad Ali bin Husain Al-Makki Al-Maliki, halaman 209.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza fawadta ila Allahil umur fasalim ma yaqa'u fi mulki min ahwali man jazaba min arifina bisyudil haqqi faghaba hatta an nafsihi. Izil ghaibu an nafsi la laumun alaihi. Kama qala al-arifu wa ba'da al-fana fillahi kun kaifama tashaf fa ilmuka la jahlun wa fi'luka la wizrun. Wa qala ibnu Talamasani fala tali sukrana fi hali sukrihi faqad fi at-taklifu fi sukrina anna fama lam yakun mutasifan bi adabi syariatil mutahharati wa adda al-hala fatruku fa iyyaku kaziban fa alaihi kizbuhu wa iyyaku sadiqan yusibkum ba'dul ladzi ya'idukum lakin ma'al inkari biqalbika fima waqa'a minhu mukhalifan lil amri alladhi syara'ahu syari'u wa hafidhahu hifdhan masyra'an li jami'il mukallafina bada an ta'rifa anna uqu'al ma'asi min ahli al-haqiqati alladhi min ahli al-haqiqati alladzati la'una al-ghaiba fayushahiduna al-amru buron bil ma'siyati fayaqdumuna alaihi imtisalan lil mubrani lil istihalati takhullufihi fakudumuhum alal ma'siyati bil ikrahi kasaqiti min syahiqin. Ya, ini kitab Inaratul Duja. Mengapa orang itu jadi jazbah? Di sini dijelaskan. Karena faiza fawata illa umur fasalim ma yaqum fi mulki min ahwali min man jazaba min ahli minal arifin bisyudil haqqi. Orang bisa majdub itu karena orang tersebut fawadda ilallah sudah menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kerajaan Allah, hidupnya, matinya, dicacatnya, dicacinya, bicaranya dimanapun, di medsos dimanapun, keluarganya, anaknya, semuanya urusan agama diserahkan kepada Allah karena dia merasa tidak bisa berbuat apapun. Ya, itu sebabnya dia menjadi jadbah. Kenapa dia menyerahkan urusan kepada Allah? Karena dia cinta dan percaya kepada Allah, maka dia tidak perlu ngurus-ngurusi urusannya. Dia percaya kepada zat yang dicintainya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya orang menjadi jadbah dari golongan arifin. Kenapa dia jadbah? Karena bisyudil haqqi faghabat an nafsihi. Karena dia menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sangat yakin, dengan mempersaksi secara ilmu dan keyakinan. Sehingga ketika dia yakin, orang jadbah itu, ya, fagoba, maka hilang segala sesuatu. Artinya di dalam hatinya tidak ada selain Allah, tidak ada. Yang ada hanya Allah, Allah, Allah. Fagoba. Hatta an-nafsi, terhadap dirinya pun dia tidak pernah mempunyai iroda apapun. Dia tidak punya iroda kecuali irodanya diserahkan hanya kepada Allah. Maka izil ghaibu an nafsi lalaumun alaihi, tatkala orang tersebut telah menghilangkan sesuatu yang ada di dalam dirinya, yang berkaitan dirinya, diserahkannya kepada Allah Ta'ala, lalauman alaihi, maka orang tersebut tidak boleh dicacat. Nah, di sini kita bahas faghaba, maka hilang. Hilang itu bukan hilang kesadaran. Hilang itu ya hilang perasaannya, perasaan pinter, perasaan mulia, perasaan bisa menyelesaikan urusan. Nah, perasaan cinta kepada selain Allah hilang perasaannya. Kesadarannya dia sadar, tapi perasaan itu yang hilang. Perasaan-perasaan kepada selain Allah, yang dari selain Allah dia hilang. Faghaba. Di sini kitabnya faghaba. Nah ya. Jadi minal arifina bisyudil haqqi faghaba hatta an nafsihi.
bukan kesadarannya, perasaannya. Lalu bagaimana ketika dia hilang perasaannya? Jadbah. Idzul ghaibu an nafsi la laumun alaih. Ketika hilang perasaan tersebut di kolbunya, di ruhnya, di ruh idopinya, di nukut gaibnya, ya, di sanubarinya tidak ada makhluk, tidak ada, dia tidak punya iroda apapun. Diserahkan iroda itu cukup pada iroda Allah Ta'ala. Karena dia cinta, karena dia menyaksikan Allah, ma'rifat pada Allah Ta'ala. Maka lalaumun, maka tidak boleh cacat orang tersebut. Ya. Dan semuanya apa? Wa kama qala al-arifu wa badal fana. Dan berkata sebagian para arifin, para wali-wali, wa ba'dal fana, dan jika sesudahnya fana orang tersebut, fana filahi, fana di dalam Allah, kun kaifa matasa, maka itu tergantung bagaimana kehendak Allah Ta'ala. Mau merah, mau putih, mau buka baju, mau apa, kun kaifa matasa, bagaimana Allah Ta'ala. Ada yang dimengerti, ada yang tidak, ada yang dikatakan oleh orang tidak beradab, yang berkata yang tidak pantas. Kata kitab ini kun kaifa matasa, bagaimana kehendak Allah. Kata engkau kan hidayah Allah, bagaimana Allah, ya. Begitunya di sini. Lalu apakah dia melakukan kebodohan ketika berbuat? Maka dikatakan oleh Syekh Ali Muhammad Ali Al-Makki ini, pengarang kitab ini, wa ilmuka lajahlun, dan ilmu engkau, ilmu orang jadbah tadi, tidak bodoh. Apakah perbuatan buruk? Tidak. Wa fi'luka la wizrun, dan perbuatannya itu tidak berdosa. Ini kitab loh. Ya, ini kitab. Lalu apakah itu orang-orang jadbah itu orangnya maju itu bisa diatur-atur? Dia harus menguasai dirinya. Oh ini jangan, oh gini jangan, oh ini tidak beradab, oh ini begini, oh ini tidak bisa dimengerti oleh akal. Tidak bisa. Namanya bukan orang maju dong kalau begitu. Nurholis. Kata siapa? Bukan kata Yusuf. Ini kata kitab. Dengarkan. Faqudumuhum alal ma'siyati bil ikrohi kasaqiti bil syahiqi. Nah, dan terhadap orang-orang yang ahli hakikat, mereka itu menegakkan sekalipun ada kemaksiatan, dipandang oleh orang itu ada maksiat menurut orang awam, ya. Kenapa terjadi? Bil ikrohi, karena dia terpaksa. Ya, terpaksa. Kenapa terpaksanya? Karena itu dia ditarik oleh Allah Ta'ala. Terpaksa. Dianya terpaksa, ditarik oleh Allah Ta'ala. Tidak bisa berbuat apa-apa. Sedang ditarik oleh Allah Ta'ala. Lidahnya digerakkan oleh Allah, mau bicara apapun. Tangannya digerakkan oleh Ta'ala. Mau bergerak apapun, mau buka baju, mau telanjang kayak. Dia terpaksa, dia sadar, maka dia merasa terpaksa. Artinya tidak bisa melawan. Ya. Dan orang terpaksa itu, kata kitab ini, kata Syekh Ali Al-Makki Al-Maliki ini, kenapa? Gimana katanya? Kasaqiti min syahikin, bagaikan sebuah kendaraan yang jatuh ke jurang. Kendaraan kan ada remnya. Dia rem, si supir itu sudah ngerem. Udah direm, sudah. Tetapi karena emang karena jatuh ke jurang, dari atas ke jurang, rem itu tidak berfungsi, kalah. Nah, artinya orang yang jadbah ini, dia sadar, dia tahu kenapa saya telanjang, kenapa saya mau mengatakan ini, waduh gimana ini. Dia tahu, dia sadar, tetapi tidak bisa ditahan karena kalah oleh kudrat irodat Allah. Ini dalilnya. Ya Nurholis. Jadi jangan bilang Anda kepada yang maju itu harus ada etika, ada kata-kata yang pantas. Tidak bisa. Anda ngaji dari mana? Itu menurut Anda. Anda melawan kitab ulama-ulama tasawuf, kitab ahli tarekat. Lebih benar mana antara Anda dengan Syekh Muhammad Ali Husain Al-Makki Al-Maliki dan ahli-ahli tasawuf dan para arifin? Ya, ini saya kritik loh. Ya maaf nih, saya punya dasar kitabnya. Makanya di sini kan sudah dijelaskan. Jangan hukumi orang-orang yang majnun. Ya, jangan. Dan tidak boleh ikut pula kita menghukum orang itu jadbah-jadbahan maju. Jangan. Kecuali engkau melihat langsung orang tersebut dan mendengar langsung ucapan. Kalau tidak, jangan, haram engkau. Nggak boleh engkau. Nggak boleh kita ini. Ya, jelas nih di kitabnya. Tidak boleh dicacat. Ya. Idzil ghaibu an nafsi la lauma alaihi, tidak boleh dicacat. Ya, la'ala wala balwa.
Tidak boleh dikatakan itu sebuah keburukan sudah boleh, nggak boleh. Baca kitab Mafakhirul Aliyah dan yang lain ya. Nur Khalis, mohon maaf nih. Ya, mohon maaf nih. Ya. Jadi jangan menghukumi. Kalau kita belum membaca kitab-kitab tasawuf, banyak kitab tasawuf ya yang saya katakan tadi, dan kita pun belum bertarekat, kita belum mengalami jadbah itu sendiri, jangan pernah coba-coba menghukumi orang-orang yang jadbah dan ahli tarekat. Boleh Anda mengatakan itu salah, tapi tanyakan kepada Allah, apakah Anda menuduh salah itu juga benar? Belum tentu. Ya. Oke, maaf nih. Ini saya bicaranya di video jadi susah menjelaskannya, yang agak malas juga karena ini akan panjang sekali pembahasannya. Kalau siapapun dia yang ingin tahu andai kata saya ini jadbah atau jadbah betul, silakan Anda datang ke pondok saya. Sehari-hari tinggal dengan saya. Anda akan tahu nanti saya ini jadbah atau tidak ya. Bukan berarti saya ingin dibenarkan, enggak. Tapi kalau Anda ingin tahu jadbah yang benar dari bagaimana, yang tidak benar bagaimana, Anda harus tahu orang yang lihat langsung orangnya dan mendengar. Berarti Anda harus datang dulu dong ke sini. Baru Anda tahu saya ini bohong atau tidak. Tapi kalaupun Anda sudah saya jelaskan ini, masih tetap aja ada oknum-oknum yang nuduh saya macam-macam, monggo pertanggungjawabkan nanti oleh Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda tanyakan lagi pada ahli tarekat ya. Bagaimana tentang orang yang majud, tentang yang jadbah? Bagaimana ketika kita mencaci orang-orang yang jadbah? Bagaimana ketika kita sudon menuduh buruk terhadap orang yang jadbah? Padahal Anda sendiri bukan ahli tarekat, bukan ahli kitab, dan tidak pernah merasakan jadbah, dan Anda belum pernah melihat langsung orang tersebut ketika jadbahnya itu. Jangan pernah Anda sombong atas diri Anda. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tidak pernah mengklaim diri saya ini benar, tidak. Tidak pernah mengklaim diri saya ini suci, tidak. Nah, insya Allah saya serahkan semua urusan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua urusan, apapun itu, dunia, akhirat, agama, ya, menguasai diri saya atau tidak pun saya serahkan kepada Allah. Kalau saya tidak bisa apa-apa, saya iradah saya hanya saya serahkan pada Allah. Biarkan hanya iradah Allah taala dan kudrat Allah taala yang mengatur diri saya. Saya tidak mempunyai iradah. Iradah saya hanya satu, saya cinta kepada Allah dan saya harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya harus dicintai oleh Allah taala, tidak dibenci oleh Allah taala. Hanya itu. Demikian ya. Nanti kita jelaskan lagi. Oke. Makanya Nur Khalis, saya ajak Anda ke gubuk saya ini. Maksud saya akan jelaskan ini kitabnya. Ya, begitu. Ya, saya kira ini cukup, Nur Khalis. Ya. Sayang Anda tidak menjelaskan alamat Anda secara lengkap. Ya. Apalagi kalau Anda menyampaikan HP kepada saya. Kalau Anda tidak berkenan ke tempat saya, katanya Anda ada niat, tapi nggak tahu kapan. Tapi saya hargai niat Anda, keinginan Anda itu. Kalau Anda belum jelas kapan ke gubuk saya, tadinya saya ajami biar saya yang ke sana. Saya bukan siapa-siapa. Saya bukan orang besar, orang tinggi, orang berilmu. Saya bukan. Saya orang kere. Kalau kata guru saya ama Harun Kuranten ya, aing ora jema busikil cenah ge. Jadi saya ya nanti akan datang kepada Anda. Anda orang hebat, nanti saya datangi. Insya Allah ya, insya Allah. Jika situasi dan kondisi di gubuk saya dan yang lainnya ada luang waktu, insya Allah, insya Allah. Kalau saya tahu alamat Anda, saya tahu nomor HP Anda, mungkin suatu ketika tanpa pemberitahuan saya akan datang ke sana. Ya. Ini indah sekali ini. Ada nih yang ingin saya sampaikan, tapi saya lupa nih. Ya Nur Khalis. Ya udahlah, cukup sampai di sini. Semoga Anda diberi taufik dan hidayah, diberi ilmu yang bermanfaat. Ya. Semoga kita semua diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Anda boleh berpendapat, silakan aja. Walaupun ada sesuatu pendapat yang menurut saya tidak pas, tapi tidak perlu saya jelaskan di sini. Makanya saya ingin ketemu Anda langsung. Banyak sekali yang ingin saya kritiki dari diri Anda, paham-paham Anda. Banyak sekali sebetulnya. Makanya saya ingin bertemu di darat. Hanya saran saya yang berkhalis, kalau bisa jangan sekali-kali kita merasa paham kita, pemikiran kita benar. Ingat, barangkali ada paham yang lebih benar daripada kita. Oke? Jangan pula sekali-kali kita berprasangka menuduh paham orang lain salah kecuali saya. Jangan sampai seperti itu. Termasuk saya kepada diri saya. Saya khawatir teringat beberapa ulama kita mengatakan jangan sampai nauzubillah min dzalik kita semua seperti watak iblis. Anna khairum minhum. Aku lebih hebat, lebih pintar, lebih benar pahamku, sehingga aku berani meluruskan siapapun. Aku berani mengkritik siapapun karena aku benar, karena aku pintar, aku cerdas. Masya Allah, tabarakallah. Hati-hati. Yuk kita hati-hati dengan ketakaburan yang tersembunyi di dalam diri kita. Selamat berkhalis, mohon maaf lahir dan batin. Saya Yusuf Al-Mubarak, Ponpes Deken Al-Mubarak, Cinangka Serang, ya, menunggu Anda kapan. Ya, tentang mubahalah saya bahas ya. Oke, setuju. Ya, asal muasalnya turunnya mubahalan karena perbedaan akidah, betul. Tapi saya akan tanya kepada Anda, mana kitabnya, mana ulamanya yang mengharamkan adanya mubahalan selain akidah? Yang kemudian saya tanya, jika memang mubahalan harus akidah, saya tanya kepada Anda, silahkan Anda kritik tuh Rizik Syihab yang pernah mengajak mubahalan terhadap orang-orang yang menuduhnya dia melakukan chat mesum dengan Firjausen. Mengapa Rizik Syihab itu mengajak mubahalan? Padahal itu bukan akidah. Saya katakan sekali lagi, bukan akidah. Bukan akidah. Coba Anda luruskan tuh Rizik Syihab. Mengapa persoalan bukan akidah mengajak mubahalan? Si Indonesia dengan sangat jelas, bahkan dia sudah melakukan kalimat mubahalahannya. Anda luruskan kalau Anda memang ingin mengkritik seseorang. Tolong, berani tidak Anda meluruskan Rizik Syihab? Ya? Oke? Kalau betul Anda seorang ingin yang meluruskan, kata Anda Gus Muhabib, kalau di mata Anda itu harus diluruskan, dikritik, Anda coba, saya tantang Anda untuk meluruskan, mengkritik Rizik Syihab yang mengajak mubahalahan terhadap siapapun yang menuduhnya chat mesum dengan Firjausen. Itu bukan persoalan akidah. Bagaimana Nurhalis? Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.